Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah metode numerik. Baiklah, pada pertemuan kelima, kali ini kita akan membahas materi mengenai interpolasi, yaitu penyelesaian interpolasi secara numerik. Interpolasi, teori interpolasi digunakan untuk mencari nilai tertentu di antara sejumlah data himpunan titik-titik yang diketahui untuk dapat memperkirakan nilai tersebut. Pertama kali dibuat fungsi persamaan yang melalui titik-titik yang diketahui. Setelah persamaan garis atau kurva terbentuk, kemudian dihitung nilai fungsi yang berada di antara titik-titik yang diketahui tersebut. Himpunan titik-titik tersebut didekati dengan fungsi polinom. Jadi, masalah interpolasi adalah bagaimana menentukan fungsi X yang diketahui dalam bentuk diskrit ya, diketahui nilai X dan padanannya. Tapi tidak ada pernyataan analitik untuk fungsi X. Ya. Nah, untuk dapat mentaksir, memprediksi nilai memprediksi fungsi X, maka fungsi X ini caranya adalah dengan didekati dengan polinom ya, Pnx, polinom order n ya. Di polinom itu adalah Pnx itu adalah A0, A1 kali X ditambah A2 kali X kuadrat dan seterusnya sampai AN dikali X pangkat N. Di mana nilai-nilai koefisien A0, A1, A2 sampai AN itu diperoleh dari dua metode ya, yang akan kita pelajari nanti, yaitu dengan menggunakan pola Lagrange dan pola Newton. Jadi ada dua untuk mendapatkan nilai koefisien A0 sampai AN. Baik, kita melanjut pertama interpolasi pola Lagrange. Ya. Interpolasi pola Lagrange untuk dua titik yang diketahui, x0 dan fungsi x0, kemudian x1 dan fungsi x1. Maka fungsi yang diperoleh adalah polinom order 1 atau fungsi linier seperti ini. Ya. Nah, ini pola Lagrange-nya. Jadi kita ingat x kurang x1 per x0 kurang x1 dikali f0. Ya. Kemudian x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali f1. Nah, ini polanya. Di sini ada F0, jadi mulai F0, F1, nanti kalau ada 3 titik, F2, dan seterusnya. Pada saat F0 tidak ada pengurangan dengan X0 ya, karena X0 itu adalah letaknya di sini. Nah, ini bisa kita buktikan jika X sama dengan X0, ya, X0 dengan X0, maka P1X0 masukkan nilainya, ya, maka akan dihasilkan dapat diperoleh nilainya sama dengan F0 ya. Karena titik yang diketahui X0, padanannya F0 ya. Dan X1, F1. Nah, berarti ketika kita masukkan dalam fungsi polinom 1X, untuk X-nya X0, maka hasilnya F0 ya, terbukti kan. Ini dia menghasilkan F0. Kemudian jika X-nya X1, maka kita masukkan ke persamaan di atas ya, diperoleh F1 ya. Nah, jadi kalau X-nya 1, berarti X1 ini polinom ini sudah benar ya. Jadi kalau dua titik, maka menghasilkan polinom yang ini ya, fungsi linier ya. Baik, kita lanjutkan. Jika diketahui 3 titik ya, ada X0, F0, X1, F1, X2, Fx2 ya, maka fungsi yang diperoleh adalah kuadratik ya.
maka ini polanya X kurang X1 per X0 kurang X1, X kurang X2 per X0 kurang X2 kali F0. Di sini juga tidak ada pengurangan dengan X0. Kalau di F1, tidak ada pengurangan dengan X1. Bedanya ya. F2 tidak ada pengurangan dengan X2. Ya. Karena nanti X2 per X2 kan jadi 0. Bagi 0 tak berhingga, jadi memang tidak ada di sini. Sehingga dapat kita tulis, kita ringkas menjadi seperti ini ya. Nah, ini ada perkalian berulang, ada perjumlahan berulang. Jadi setelah dikalikan berulang yang ini baru dijumlahkan ya. Di sini syaratnya J tidak sama dengan I ya. Pada saat ada pembagian ini J tidak sama dengan I. Dan dilanjutkan jika diketahui 4 titik yang ini, maka fungsi yang diperoleh adalah kubiknya, pangkat 3. Nah, ini dia, ini polanya, pola Lagrange, F0, F1, di sini tidak ada X pengurangan dengan X0, di sini tidak ada pengurangan dengan X1, F2 tidak ada pengurangan dengan X2, F3 tidak ada pengurangan dengan X3. Nah, yang lain polanya sama ya. Ini hasilnya menghasilkan persamaan P3X seperti ini. Nah, secara umum nanti kalau diketahui N plus 1 titik, maka akan diperoleh polinomnya adalah yang ini. Baik, nah sekarang kita sudah dapatkan persamaan, ya, persamaan umum. Penyelesaian interpolasi dengan Lagrange. Nah, ini bisa kita susun langkah-langkah penyelesaian. Baik, sebelumnya kita lihat dulu contoh soal diketahui penggunaan titik-titik berikut ya. Diketahui padanan titik X1 Fx-nya min 1 ya. Jadi ini berupa data-data X2 2, X3 7. Nah, kita bisa menggunakan interpolasi untuk mengetahui nilai-nilai di antara ini. 1,5 atau 1,7 ya. 2,5 dan lain sebagainya yang tidak ada dalam tabel ini. Caranya adalah yaitu dengan hampiran fungsi X pada titik-titik tersebut. Kemudian pertanyaan B adalah tentukan nilai fungsi untuk X 2,5. Baik, karena ini diketahui 3 titik, maka akan menghasilkan polinom order 2. Ya. Ini persamaannya ya. Persamaannya. Nah, ini kalau dimasukkan di sini X1-nya sama dengan 1 ya. X2-nya 2, 1, 2, ini dimasukkan F-nya min 1 ya. Ini X1-nya 1, 3 ya. Ini 1, ini 2 bukan 3. 2, ini 2 ya. Ini juga 2. X0-nya 1, X1-nya 2. Ini salah, ini 3 ya. Ini 3X2. Ini kita kasih jelasan ya, ini X0, ini X1, ini X2 ya. Yang ini F0, ini F1 ya. Ini F2. Nah, masukkan semuanya ke sini. Ini 1, ini 2, ini F2 7 ya. Nah, maka nanti setelah diselesaikan, disederhanakan, diperoleh fungsinya adalah hampiran fungsi seperti ini. Baik, sekarang kita bisa jawab pertanyaan yang B, tentukan nilai fungsi untuk X 2,5. Ya, langsung dimasukkan ke persamaan ini. Nah, masukkan ke persamaan ini ya. Berarti 2,5 kuadrat dikurang 2 sama dapatnya adalah 4,25 ya, 4,25. Karena ini dikuadratkan menjadi 6,25 dikurang 2 ya. Baik, kemudian ini kita susun langkah-langkah algoritma interpolasi pola Lagrange ya,
PNZ ini nilai yang dicari ya, PNZ. P tadi ada PNX ya, jadi karena X sudah ada variabelnya, kita ganti dengan Z ya. Kemudian seperti tadi dimulai dari 0 sampai N ya. Faktornya mulai 1, faktornya untuk perkalian berulang ya. Seperti ini, PNZ adalah untuk perjumlahan berulang ya. Hasilnya nanti ditampung di variabel PNZ ya. Ini proses yang diulang untuk perkalian, sedangkan untuk perjumlahan ini yang diulang ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu programnya. Bagaimana kalau kita menerjemahkan ini ke dalam program ya, seperti ini. Ini dia programnya. Kita lihat di sini PNZ sama dengan 0, kemudian faktornya mulai dari 1, kemudian ada perkalian berulang ya, perjumlahan seperti ini. Nah, ini kita bisa juga kita cek langsung menggunakan, kita jalankan menggunakan Visual Studio. Baik, nih ya, bisa dilihat ya. Ini sudah dalam Visual Studio, kita jalankan ya, build. Sebentar, masih ada error. Kita rebuild. Oke, sukses ya, tidak ada masalah. Dan kita jalankan. Masukkan tadi nilainya berapa? 2,5 ya, 2,5. Hasilnya 4,25 ya, bisa kelihatan ya. Hasilnya 4,25 ya. Coba. Ini kita jalankan. Ini sudah tershare belum ya? Oke, 2,5 ya. Hasilnya 4. Terusnya nilai-nilai yang lain. Baik, kita kembali ke sini PowerPoint-nya. Kemudian kita ada satu lagi contoh yang berikutnya adalah bagaimana kalau pertanyaannya seperti ini. Diketahui titik-titik himpunan titik X 1 padanannya F 2, 5, dan 7 ya. Tentukan nilai di 3 ya. Dengan pertanyaannya tentukan nilai fungsi untuk X3 menggunakan algoritma interpolasi pola Lagrange. Nah, berarti tahapannya kita menggunakan ini ya. Nah, di sini PNZ-nya mulai dari 0, X-nya, I-nya 0, kemudian faktornya 1, J-nya 0, tidak ada, J1 ada, prosesnya yang ini. Ini mengikuti algoritma yang ini ya. Baik, kemudian untuk PNZ yang ini seterusnya ya. Faktor I sama dengan 1, faktor sama dengan 1, J sama dengan 0, faktor 0,5, PNZ-nya 4,5. Jadi diperoleh hasil yang sama ya. Oke, ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini pola Newton. Tugasnya nanti akan diberikan dalam e-learning sama dengan pada pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.